sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Atmasari MTRK. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu. Sebagai dosen, saya berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah praktik asuhan kebidanan kehamilan dengan kode BDN 622 yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 4 SKS praktik. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau subcapaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu melakukan pengajian pada ibu hamil secara komprehensif dan berkesinambungan. Yang kedua, mampu menegakkan diagnosis masalah kebutuhan ibu hamil secara komprehensif dan berkesinambungan. Berikutnya adalah mampu melakukan penata laksanaan pada ibu hamil secara komprehensif dan berkesinambungan. Yang keempat, mampu melakukan evaluasi asuhan kebidanan pada ibu hamil secara komprehensif dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah mampu melakukan pendokumentasian asuhan pada ibu hamil secara komprehensif dan berkesinambungan. Yang keenam adalah mampu menyusun kegiatan promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi asuhan kebidanan kehamilan termasuk dengan kesehatan jantung. Yang ketujuh, mampu mendemonstrasikan deteksi dini komplikasi pada kehamilan termasuk ibu dengan masalah kesehatan jantung. Proses pembelajaran dilaksanakan di laboratorium dan lahan praktik klinik dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, yaitu demonstrasi, simulasi, analisis kasus, dan bedside teaching. Proses pembelajaran juga didukung oleh pemanfaatan sistem informasi akademik Poltekkes Kemenkes Palu sebagai media pembelajaran digital yang digunakan untuk mendistribusikan materi, mengelola penugasan, memfasilitasi komunikasi akademik, serta melaksanakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa secara terintegrasi. Agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Prinsip pertama, delivery, dilakukan melalui pembelajaran praktik. Untuk pembelajaran praktik, saya menerapkan metode demonstrasi dan simulasi di laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan praktik klinik di lahan praktik agar mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Prinsip kedua adalah interaction, diwujudkan melalui diskusi, tanya jawab, dan pemberian umpan balik selama pembelajaran. Interaksi juga didukung oleh Siakat Poltekkes Kemenkes Palu untuk penyampaian materi, untuk penugasan, komunikasi akademik, dan pemantauan kehadiran mahasiswa. Prinsip terakhir adalah assessment, dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian tugas, ujian praktikum, dan laporan praktik sesuai dengan RPS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah praktik asuhan kebidanan kehamilan di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran praktikum yang saya lakukan di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Palu. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita mulai praktek pada webinar ini, silakan salah satu memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ya. Oke, baik, hari ini kita mau praktek apa? Senam hamil. Ya, senam hamil. Bukan senam nifas ya. Senam hamil ya.
Jadi ada yang pernah dengar nggak senam hamil itu seperti apa, untuk apa? Silakan salah satu kalau boleh. Ya silakan. Kalau untuk jarum itu untuk mengatur posisi janin supaya mudah turun ke pintu resam. Ya benar sekali ya. Jawabannya dari siapa? Anggun. Ya, Anggun menjawab bahwa senam hamil itu adalah untuk mengatur posisi janin ya turun ke pintu atas panggul, maksudnya adalah kepalanya ya turun ya. Jadi kita bahas sedikit kenapa sih seorang calon bidan itu perlu mempelajari yang ini ya senam hamil. Yang pertama adalah penguatan anatomi ya, penguatan elastisitas untuk otot dinding perut, kemudian ligamen dan dasar panggul. Kemudian tadi benar apa yang dikatakan Anggun bahwa untuk mempercepat penurunan ke badan. Ya, kemudian berikutnya senam hamil itu juga bisa untuk mengurangi nyeri. Ya, biasanya kalau ibu-ibu sudah masuk trimester akhir itu biasanya sering sekali yang namanya nyeri punggung. Nah, itu bisa dikurangi dengan senam hamil. Ya, untuk meredakan kram kaki juga bisa dikurangi dengan senam hamil. Juga ya, tidak boleh semua ibu hamil itu melakukan senam hamil. Ada yang namanya screeningnya. Siapa saja yang tidak boleh melakukan senam hamil? Yang pertama, ditanya ibunya dari riwayat apa persalinan prematur atau tidak. Ya, kemudian ada riwayat keguguran berulang atau tidak. Nah, itu yang kontraindikasinya ya. Maksudnya adalah tidak boleh melakukan senam hamil. Kemudian berikutnya adalah perdarahan kehamilan selama kehamilan. Ada perdarahan enggak? Kemudian lagi ada kecemasan pecah dini atau tidak. Kalau APD berarti tidak boleh melakukan senam hamil. Yang berikutnya adalah kehamilan yang disertai dengan penyakit yang tidak dikontrol. Contohnya hipertensi, jantung, asma, diabetes. Nah itu yang kondisi-kondisi yang tidak boleh ibu hamil melakukan senam hamil. Yang berikutnya adalah refleks. Refleks itu artinya hentikan latihan jika misal pada saat senam ibunya mengeluh pusing, mengeluh nyeri dada, kemudian gerakan jantungnya ternyata turun ya, menurun, tidak aktif lagi. Nah itu segera dihentikan. Adalah gerakan dari senam hamil ya. Ada berapa gerakan di situ? 4. Tentunya kalau senam itu dimulai dari pemanasan dulu, kemudian gerakan ini, kemudian masuk ke latihan pernafasan, dan terakhir adalah pendinginan. Ya, semua senam itu berarti urunannya memang sama. Ya, senam hamil juga seperti itu. Oke, sudah siap semua? Siap. Kalau sudah siap, kita mulai untuk gerakan pemanasan. Silahkan semuanya berdiri. Yang pertama adalah jalan di tempat. Ya, jalan di tempat seperti biasa. Jalan di tempat. Sudah panas? Masih hangat ya. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti gerakan leher. Tengok kanan kiri. 1, 2, 3. Sekarang memutar ya ke kanan dulu ya. 1, 2, 3. Bahunya gerakan ke depan dulu. 1, 2, 3, 4. Gerakan terakhir dari pemanasan, silahkan duduk. Ada pergelangan kaki ya. Gerakan kakinya ke depan ke belakang ya. 1, 2, 3, 4.
Boleh 5 sampai 10 menit. Kemudian tahap yang kedua adalah optimalisasi panggul dan jam lahir. Yang pertama adalah butterfly pose. Jadi seperti kuku. Nah, silahkan telapak kaki kanan bertemu dengan telapak kaki kiri. Kemudian tangannya berada di lutut seperti ini. Ya. Tarik kaki ke dalam dan keluar ya. Perhatikan dulu ya. Oke, kita mulai ya. Ini tujuannya adalah untuk membuka area panggul. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Squat pose. Kalau kalian squat, posisinya seperti apa? Jadi berdiri dulu, tangannya seperti ini, kakinya dibuka selebar bahu ya. Oke, kita turun ke bawah. 1, 2, 3. Berikutnya adalah pelvic tilt. Jadi posisinya merangkak. Iya. Nah, tangannya menangkap, kedua tangan menangkap. Kemudian lapaknya bukan dibalik ini ya. Iya. Ini adalah mengencangkan otot perut dan panggul saat menarik nafas. Tarik nafas sambil kencangkan otot perut dan panggul. Tarik nafas, kencangkan. Dikencangkan ya. Keluarkan dari mulut ya nafasnya. Tarik nafas, kencangkan. Hembuskan. Tarik nafas, kencangkan. Hembuskan. Tarik nafas, kencangkan perut dan panggul. Hembuskan. Berikutnya adalah senam kegel. Nah, untuk senam kegel ini posisinya boleh ya, boleh duduk di atas kursi, maksudnya boleh sambil bersila, boleh sambil berbaring. Nah, silakan maunya ibu itu seperti apa ya. Kita duduk sambil bersila ya, silakan duduk sambil bersila. Nah, kemudian senam kegel ini adalah kita menahan, mengencangkan, mengontraksikan otot vagina kita seperti kita menahan kencing itu selama 10 menit. Ya, habis itu relaksasi. Ya, sudah siap? Ya. Tarik nafas sambil kencangkan ya. Boleh sambil nafas ya pada saat mengencangkan. Hitung sampai hitungan ke 10 ya. Lepaskan. Lagi kencangkan sambil tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Kemudian berikutnya adalah tahap 2 aja ya, fleksibilitas tulang belakang dan meredah nyeri. Nah, gerakan yang pertama itu disebut dengan cat and cow. Cat adalah kucing, cow adalah sapi. Nah, posisinya seperti merangkak juga. Silakan kalian seperti yang tadi. Nah, pada saat menarik nafas itu kita posisinya adalah seperti ini, bertengadah. Ya, sambil punggungnya juga dia melengkung ke bawah, punggungnya melengkung ke bawah. Lihat punggungnya itu ya, lihat bagian punggung melengkung ke bawah. Ini menarik nafas. Kemudian pada saat exhale atau keluarkan nafas, itu punggungnya melengkung ke atas. Seperti ini. Tarik nafas. Coba tarik nafas, keluarkan. Nah, ininya punggungnya melengkung pada saat mengeluarkan. Punggungnya melengkung seperti ya, seperti ini. Nah, tarik nafas, keluarkan. Nah, siapa yang masih nggak bisa? Tarik nafas, keluarkan. Ya, oke. Setelah itu gerakan berikutnya
berikutnya adalah break pose atau berbaring telentang. Silakan berbaring. Artinya tangannya itu tertapak di lantai. Telapak kaki telapak kanan tertapak di lantai. Kemudian angkat bokong. Angkat bokong. Ya. Turun sudah silakan. Angkat lagi bokongnya. Turun. Angkat badannya sambil tarik nafas. Turun. Tarik nafas lagi, angkat bokong. Turun. Tarik nafas, angkat bokong. Turun. Tarik nafas, angkat bokong. Turun. Kita gerakan apa? Gerakan break Bagus, atau berbalik telentang. Ya, yang berikutnya adalah kita mengajari ibu untuk teknik nafas pada saat nanti persalinan. Jadi kalau misalnya kontraksinya itu masih jalan, ya pada saat kontraksi kita bisa mengajari ibu bagaimana caranya atau mengurangi rasa itu dengan relaksasi nafas. Ya, tarik nafas lagi dulu, perlahan ya keluarkan lewat mulut. Lagi tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Ini namanya adalah slow floating atau nafas perlahan. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, kemudian keluarkan lewat mulut. Nah, yang kedua adalah nafas cepat, ya nafas pendek dan cepat. Jadi kalau misalnya kontraksinya sudah sering ya biasanya dan itu mendekati pembukaan lengkap ya. Kalau misalnya seperti itu berarti nafasnya harus cepat dan pendek. Pada saat ada kontraksi boleh nafas cepat dan pendek. Nah, yang terakhir adalah cara nafas kita pada saat pembukaan lengkap dan kita sudah dianjurkan, ibu hamilnya sudah dianjurkan untuk mengejar. Ya, pada saat seperti itu tekniknya adalah tarik nafas pada saat puncak kontraksi yang memang benar-benar tidak dapat ditahan sakitnya. Kita tarik nafas dulu. Habis itu mengejar seperti mengeluarkan BAB seperti kita BAB ya. Kita tarik nafas dulu. Habis itu mengejar seperti mengeluarkan BAB seperti kita BAB ya. Mengejarnya bukan di leher ya, tapi pada saat seperti kita BAB. Kekuatannya ada di bawah, bukan kayak gini. Nah, tidak tertahan di sini, tapi kekuatannya ada di bawah. Ya, seperti kita mengeluarkan sesuatu. Ya. Seperti itu ya. Kekuatannya ada di bawah. Oke? Nah, ibu dilatih seperti itu. Ya, kita lihat. Tarik nafas juga operasi. Mengejar. Ya, mengejarnya ada di bawah. Tarik nafas lagi. Mengejar. Lanjut ke tahap 4 yaitu tahap pendinginan. Tahap pendinginan itu chair pose atau posisi istirahat. Nah, silakan kalian merangkak lagi ya. Tapi merangkaknya bokongnya ditaruh di atas kaki. Bokongnya ditaruh di atas kaki, duduk seperti biasa dulu. Ya, bokongnya duduk seperti biasa. Oke. Setelah itu kita tangannya ke depan sambil jenggotnya menempel di lantai. Nah, pasti kalau pada ibu hamil dia kan ada perut yang besar ya, jadi saya dibuka ya untuk
nafas, buang. Ya. Boleh ya? Kayak Evan. Kayak seperti ini dilihat. Duduk di, bokapnya duduk di ini. Ibu Di kaki. Nah, seperti itu. Oke, sudah benar. Bokapnya duduk di kaki sini, bisa nggak? Oke. Bokapnya duduk. Bukan menungging, tapi bokapnya duduk. Nah, seperti ini ya. Jadi bobotnya itu ada di kaki. Nah, relaksasi setelah celtus, biasanya dikasih pernapasan. Silahkan bersila sambil tangannya kedua-duanya ada di kaki ya, ditutup. Kemudian tarik nafas perlahan, keluarkan lewat mulut ya. Ini bisa dilakukan selama 5 sampai 10 menit. Tarik nafas, keluarkan. Itu tadi adalah gerakan senam kaki dari awal sampai akhir, dari pendinginan sampai dari pemanasan sampai dengan oke. Ada yang ditanyakan dari senam kaki ini? Ya silakan. Kalau dia kayak usia kehamilannya 8 bulan itu masih bisa. Memang ya untuk senam hamil ini memang dianjurkan untuk trimester ketiga, mulai dari 28 minggu ya, mulai dari 28 minggu. Ada yang lain lagi ditanyakan? Kalau untuk bayi kembar apakah sama? Boleh. Yang penting tadi adalah indikasinya yang ada tadi ya, screeningnya tadi. Ada riwayat persalinan prematur, ada perdarahan, ada KBD, kemudian ada penyakit penyerta yang tidak terkontrol, misalnya hipertensi, banyak jantung. Kalau misalnya bayi kembar dia tidak mampu melakukan aktivitas yang berat, bayi kembarnya dia bebannya lebih berat ya. Lakukan semampunya, gerakan apa? Lakukan semampunya. Seperti tadi misalnya senam kegel, ya itu kan bisa ya. Ada lagi, jadi gerakan senam hamil itu sebenarnya intinya adalah tidak dipaksakan, semampunya itu ya, semampunya itu. Bisa dilakukan seminggu 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Ada yang bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, boleh salah satu untuk demo di depan, biar ibu tahu ternyata sudah bisa. Salah satu nanti sambil ibu ditutup. Cuci boleh? Pertama-tama jalan di tempat. Berdiri. Saya itu sampai cuma 3 dari mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3.
mengencangkan otot panggul dan otot perut. Ya. Tarik nafas, kencangkan otot panggul perut. 1, Buang nafas. Senam kegel bisa dilakukan dengan apa saja posisinya? duduk, baring, dan berdiri. Telapak kaki tangannya menatap. Ya, oke. Angkat bokong dan panggul. 1, Angkat. Tepat. Sekarang yang pertama adalah nafas. slow breathing atau bernapas dengan pelan. Bernapas melalui hidung, kemudian dihembuskan lewat mulut Cara perlahan. secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, tepuk tangan untuk oke. Ya, sudah bisa ya. Kira-kira nanti kalau praktik ke ibu hamil sudah bisa ya. Bisa. Nanti agar lebih lanjut lagi, setelah gerakannya itu dilatih juga di rumah ya. Kalian hafalkan mulai dari gerakan penyingan sampai dengan mulai dari pemanasan sampai dengan penyingan. Ya, dari pemanasan sampai penyingan, dan itu boleh diulang-ulang di rumah agar hafal. Nah, nanti kalau misalnya itu praktek sudah bisa ya ibu hamil tanpa melihat catatan. Oke, ya sebelum kita akhiri sesi ini ada yang ditanyakan lagi? Ibu, Ya. tadi tasnya yang gerakan yang buat tahan kayak tahan kencing gitu, baru kayak saran kayak mau kencing. Tapi kalau bukan gerakan itu tidak mau kencing. Dan makanya itu senam, namanya senam kegel, menahan kencing ya. Kencingnya kayak serasa mau kencing. Ditahan. Kayaknya ini kalau serasa mau kencing berarti kan dulunya betul ya. Jadi pada saat senam kegel itu posisinya boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk ya, boleh sambil baring, sambil nonton HP, boleh sambil santai-santai, boleh dilakukan senam kegel selain di dalam prosedur senam ibu hamil ya. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sesi ini ya, sesi untuk senam hamil. Tetap semangat untuk belajar ya. Nanti praktik juga, saya harap kalian juga bisa mempraktikkan senam hamil ini kepada ibu-ibu yang kalian temui nanti di puskesmas. Oke, terima kasih kehadirannya. Saya